Baik Pak Husnayani, mungkin apa saja potensi yang ada di wilayah kerja BPP Muara Uya ini? Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa wilayah kerja BPP Muara Uya ini ada 2 kecamatan. Pertama Kecamatan Muara Uya dan 1 Kecamatan Jaro. Nah terus ada pun potensi di 2 kecamatan ini antara lain yaitu padi sawah, terus padi gogo, terus untuk tanaman pangannya tadi hortikultura serta palawija. Nah untuk bidang perkebunannya ini dominannya sini adalah karet. Karet. Ya, karena kita tahu karet sendiri merupakan mata pencaharian daripada masyarakat Kabupaten Tabalang khususnya. Yang kedua kopi dan lada juga mempunyai potensi yang sangat besar di wilayah kerja kita ini. Terus yang ketiga sektor perikanan. Perikanan ini juga kolam juga potensi serta keramba. Jadi letak potensinya banyak di daerah kita, di daerah Jaro. Yang keempat itu ini sektor peternakan. Nah sektor peternakan ini yang lebih dominan itu di daerah Jaro, yaitu khususnya wilayah BKBPP Muara Uya ini adalah sapi. Jadi sapi merupakan salah satu kantong ternak kita di daerah Kabupaten Tabalong ini. Selain itu juga ternak ayam buras, artinya ayam kampung, dan ayam ras. Itu yang potensi yang selama ini yang banyak di tempat kita. Baik, terkait dengan sektor peternakan Pak ya, mungkin apa saja yang harus dilakukan para peternak untuk meningkatkan produksinya? Untuk meningkatkan hasil produksi kita tetap memberikan penyuluhan, artinya tentang sabta usaha. Jadi sabta usaha itu antara lain bagaimana kita mengarahkan para peternak sapi khususnya itu mempunyai kandang komunal. Karena dengan kandang komunal itu artinya semua limbah-limbah peternakan yang terbuang itu bisa termanfaatkan. Itu salah satu daripada keuntungan kandang komunal. Juga kesehatannya terjaga. Di situ ada pembelajaran, misalnya ada sapi di sampingnya nih ada sapi kurus, sampingnya ada yang gemuk, tentunya yang kurus nih belajar sama yang gemuk, jadi ada pembelajaran di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dari keuntungan kandang komunal itu mengenai sabta usaha tadi, yaitu bibit. Nah seleksi bibit ini sering dilakukan oleh para peternak kita. Jadi bagaimana bibit yang baik, karena selama ini bibit itu berasal dari dia sendiri, dia seleksi yang mana yang baik itu dipelihara, yang mana yang jelek itu dikeluarkannya, dijual. Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu untuk menjaga kesehatan. Jadi kesehatan ternak itu artinya ternak itu dimandikan, kandangnya dibersih, sanitasi kandang juga bagus di sana, dan setiap 3 bulan sekali biasanya ada active service, kita melakukan suntikan massal. Yang keempat yang jelas untuk sabta usaha tadi ini pakan. Jadi pakan ini harus pakan yang baik. Nah kita tetap menganjurkan pakan yang baik, yaitu pakan-pakan yang berkualitas baik, antara lain rumput gajah, rumput raja, setaria, rumput odet, dan rumput lapangan. Yang kelima yaitu manajemennya. Jadi sabta ada manajemennya. Jadi manajemennya itu kita harapkan artinya para peternak itu mencatat setiap kegiatannya, artinya semacam recording lah. Jadi kapan dia kawin sapinya, umur berapa dia bunting, itu selalu tercatat, anaknya umur berapa, mungkin itu salah satunya ya. Nah terus yang kedua, kita berharap kepada masyarakat peternak itu selalu mengikuti program pemerintah, karena program pemerintah salah satunya SIWAP ya, sapi indukan wajib bunting, dan sekarang namanya si komandan. Nah selain itu juga ada yang lebih penting, ada undang-undangnya itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 kali, itu ada pengelarangan pengelarangan pemotongan sapi betina produktif. Nah ini kalau misalnya masyarakat ada memotong ketahuan, itu akan didenda. Nah itu sanksinya. Itu yang biasanya kita sampaikan kepada masyarakat itu. Baik, mungkin apa saja Pak yang sudah diberikan kepada peternak selama ini? Iya, untuk program untuk di bidang peternakan yang jelas
kita mensosialisasikan dan kita membantu memfasilitasi, yaitu salah satunya itu AOTS, asuransi usaha ternak sapi. Ini ada program nasional yang mana asuransi ini para peternak diharapkan masuk asuransi, artinya masyarakat itu bisa mengalihkan risiko kerugian kepada pemerintah. Artinya bila sapinya mati atau kehilangan, itu akan diganti oleh pemerintah. Akan tetapi kan harus masuk asuransi. Nah sekarang masuknya bagaimana? Dari pusat itu sebenarnya satu ekor sapi itu masyarakatnya harus bayar 200 ribu. Nah akan tetapi oleh pemerintah pusat itu disubsidi itu sebanyak 160 ribu. Nah alhamdulillah di tempat kita disubsidi lagi oleh pemerintah daerah itu 40 ribunya. Jadi masyarakat ini gratis masuk. Nah apabila sapinya mati, garing, atau mati beranak misalnya, itu akan diganti dengan harga 10 juta. Nah harapan pemerintah dengan diganti 10 juta tadi, masyarakat tadi bisa membeli lagi sapi gitu. Nah jadi kada sapi kada hilang gitu. Nah selain itu juga kita kegiatan permodalan ya, kita juga menyampaikan mengenai KUR, kredit usaha rakyat. Nah ini kalau bagi masyarakat atau para peternak yang kurang modal, bisa kita arahkan minjam di KUR. Nah juga kita ada satu program pemerintah Kabupaten Tabalong ya, itu mengenai permodalan juga mungkin sudah diluncurkan kemarin ya, Gerbang Mas ya. Nah Gerbang Mas, jadi kita ikut mensosialisasikan itu juga mengenai permodalan. Juga selain itu untuk peternakan selama ini berjalan, itu mengenai sapi integrasi antara tanam pangan dan ternak. Nah selama ini sudah berjalan selama 4 tahun. Itu polanya digadukan ke kelompok ini, lalu kelompok ini nanti setelah mapan, habis mapan dia sapi ini kita tarik, kita pindahkan ke kelompok lain karena kelompok ini sudah kuat modal. Mungkin itu salah satu, ada beberapa hal yang program yang kita bantu memfasilitasi di masyarakat peternak. Dan mungkin juga harapan yang Bapak ingin sampaikan kepada para peternak juga untuk di wilayah kerja BPP Muara Uya ini, Pak? Iya, himbauan kepada para peternak ini, kita berharap selalu peternak jangan takut, kita tetap berproduksi agar nantinya stabilitas ketahanan pangan kita khususnya di Kabupaten Tabalong ini bisa terjaga. Itu harapan kita, terus selalu kita himbau. Jadi harus tetap berproduksi, kita tetap melakukan pendampingan, penyuluhan, pembinaan agar nantinya kita ada kekurangan pangan lagi. Jadi stabilitas ketahanan pangan kita lebih bagus mungkin. Kita berharap nantinya fasilitas kita terlengkapi sehingga kami menjalankan tugas itu lebih mudah. Dan harapan nanti kedepannya ada penambahan penyuluhan, baik penyuluh baik itu PNS maupun penyuluh swadaya.